Katanya spiritual, tapi alergi kritik. Katanya rendah hati, tapi tersinggung sedikit, langsung minta dalil. Itulah ego. Duduklah sebentar, tarik napas, jangan pakai ego dulu. Karena di warung kopi akhirat ini, yang paling sering mati duluan bukanlah raga, tapi gengsi. Bukan kiai, bukan dukun, bukan profesor. Aku cuma tukang ganggu pikiran orang yang terlalu yakun dirinya benar. Di sini, kopi pahit diseduh dari pertanyaan. Dan gula cuma dipakai sedikit biar tidak mabuk kebenaran palsu. Manusia modern itu aneh. Katanya rasional, tapi percaya hoaks. Aku ini digambarkan sebagai tokoh kasar, nyeleneh, bahkan dianggap cabul. Padahal bukan aku yang cabul. Ego manusialah yang telanjang tapi mengaku berpakaian cahaya. Ego itu licin, bisa menyamar jadi iman, bisa menyaru jadi ilmu, bisa berkedok laku spiritual. Makanya orang bisa rajin sembahyang, tapi makin sombong. Bisa rajin puasa, tapi makin merasa suci. Itu bukan salah ibadahnya, itu egone yang naik mimbar. Orang Jawa sejak lama sudah tahu penyakit ini. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran keras. Ilmu tanpa laku adalah angan, laku tanpa rasa adalah kesia-siaan. Artinya apa? Ilmu yang cuma buat pamer itu angin. Laku spiritual tanpa kesadaran cuma olahraga rohani. Sekarang kita lihat zaman ini. Podcast spiritual di mana-mana. Quote bijak bertebaran. Tapi kenapa orang makin mudah marah? Karena ego ikut belajar. Ego sekarang pinter. Dia ngapal istilah vibrasi, energi, frekuensi, kuantum, tapi tetap suka merendahkan. Dalam Suluk Sukarsa disebutkan bahwa musuh utama manusia bukan setan, tapi rasa memiliki diri. Setan itu cuma marketing. Ego adalah pabriknya. Secara ilmiah, ini menarik. Psikologi modern menyebutnya ego inflation. Saat seseorang merasa identitasnya terancam, otak bagian amigdala aktif, logika turun, emosi naik. Makanya orang yang egonya besar cepat tersinggung, alergi kritik, merasa paling sadar. Padahal sadar itu sunyi, yang ribut itu ego. Dalam serat Sabda Palon ada kalimat halus tapi tajam. Sing rame dudu wahyu, sing meneng niku jati. Yang ribut itu bukan pencerahan, yang tenang itu hakikat. Makanya aku selalu curiga pada orang yang terlalu sering teriak aku sadar. Orang yang sadar itu seperti kentut di hutan. Ada, tapi tidak perlu diumumkan. Lihat kisah para kesatria Jawa. Dalam Arjuna Wiwaha, Arjuna justru diuji bukan dengan musuh, tapi dengan kenikmatan dan pujian. Karena puncak ego bukan marah, tapi merasa layak dipuja. Bahkan dalam Sutta Soma, toleransi dan kebijaksanaan lahir bukan dari merasa benar, tapi dari kesadaran
bahwa kebenaran terlalu luas untuk dimiliki satu kepala. Tapi manusia suka memenjarakan Tuhan di pendapatnya. Di warung ini, aku sering melihat yang sedikit ilmu banyak merasa, yang banyak merasa sedikit belajar. Ego itu seperti gula darah. Kalau kebanyakan, pelan-pelan membunuh. Ritual Jawa yang paling ilmiah sebenarnya sederhana. Eling lan waspodo tur sadar diri. Eling sama dengan ingat Tuhanmu. Waspada tidak mudah kesurupan perasaan. Sadari diri sama dengan mengakui kodrat manusia itu lemah dengan segala kekurangannya. Secara neuroscience, kesadaran diri ini berkaitan dengan prefrontal cortex, bagian otak yang membuat manusia bisa menunda emosi, merenung, dan tidak reaktif. Makanya laku Jawa iki selalu pelan, tidak meledak-ledak, tidak buru-buru pamer hasil. Dalam babat Tanah Jawa, para tokoh sakti justru digambarkan sederhana, tidak banyak bicara, dan sering menghindar dari pujian. Karena mereka tahu pujian adalah candu ego. Di warung kopi akhirat ini, aku tidak melarang ego. Ego itu perlu seperti pakaian. Masalahnya, banyak orang tidur masih pakai jas kebesaran. Spiritualitas Jawa itu bukan tentang mematikan ego. Itu mustahil. Spiritualitas Jawa itu menempatkan ego di kursi penumpang, bukan sopir. Kalau ego nyetir, hidup ngebut tapi sering nabrak. Maka batch pertama ini aku tutup dengan pesan sederhana. Kalau ilmu membuatmu merasa lebih tinggi, itu bukan ilmu, itu alat panjat ego. Kalau spiritualitas membuatmu lebih lembut, lebih humoris, lebih bisa menertawakan diri sendiri, nah itu baru tanda warung ini cocok buatmu. Tenang, kopi masih panas, ego belum pulang. Di batch 2, kita akan bongkar bagaimana ego menyamar jadi iman, ilmu, dan identitas suci, lengkap dengan contoh Jawa, kisah nyata, dan sindiran yang mungkin bikin dahi berkerut. Santai saja, kalau tersinggung jangan pakai nama Tuhan dan dalil. Itu bukan aku yang menusuk, itu ego yang kegores cermin. Yang paling berbahaya bukan orang jahat, tapi orang yang merasa paling benar. Dengar baik-baik. Setan itu jujur. Dia tahu dirinya setan. Ego lebih licik. Dia menyamar jadi malaikat. Di warung kopi akhirat ini, aku sering melihat ego datang bukan dengan tanduk, tapi dengan sarung, kitab, gelar, dan senyum paling teduh. Ego yang telanjang itu mudah dikenali. Yang repot itu ego yang sudah mandi spiritual. Orang Jawa sudah lama mengendus bau ini. Dalam serat Dormo Gandul ada sindiran pedas tentang orang yang rajin bicara surga tapi lupa menata perilaku. Karena iman yang hanya hidup di mulut, mati di laku. Ego paling senang menyamar jadi 1. Kesalehan, 2. Kepintaran, 3. Kepedulian. Mari kita bongkar satu-satu, pelan biar tidak tersinggung masal. Pertama, ego yang menyamar jadi iman. Ini jenis ego paling sakral karena dia bawa-bawa Tuhan
Ciri-cirinya sederhana. 1. Cepat menghakimi. 2. Mudah tersulut beda pendapat. 3. Merasa tersinggung atas nama Tuhan. Padahal Tuhan santai. Yang gampang panas itu wakil tidak resminya. Dalam serat Sabdo Palon ada pesan yang sering disalahpahami. Agomo iku ageman, agama itu pakaian. Masalahnya, banyak orang mengira bajunya adalah badannya. Secara psikologi ini disebut identity fusion, ketika keyakinan menyatu total dengan ego. Akibatnya, kritik terasa seperti serangan pribadi. Makanya diskusi berubah jadi perang. Padahal yang dipertahankan bukan iman, tapi harga diri yang ketempelan simbol suci dan dalil. Kedua, ego yang menyamar jadi ilmu. Ini lebih licin lagi. Ego jenis ini rajin baca, rajin ngutip, rajin pamer referensi. Tapi hatinya kering. Dalam Suluk Sukarso disebutkan, ilmu sejati iku sing nundung rumangsa. Ilmu sejati itu yang mengusir rasa paling tahu. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Makin banyak tahu, makin ingin menang. Secara ilmiah, ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Orang yang merasa paling paham seringkali justru belum matang secara kesadaran. Ilmu tanpa kebijaksanaan itu seperti pisau tajam di tangan anak kecil. Bisa pamer kilapnya, tapi gampang melukai. Dalam naskah Jawa kuno, orang pintar itu cirinya bukan cerewet, tapi hemat bicara dan luas mendengar. Ketiga, ego sing menyamar dadi kebaikan. Nah, iki favorit zaman sekarang, bantu orang sambil update status. Sodakoh sambil branding diri, peduli sambil menghakimi yang kurang peduli. Dalam babat Tanah Jawa, para tokoh bijak justru digambarkan menolong tanpa nama, berbuat tanpa pamrih, menghilang setelah tugas selesai. Karena kebaikan yang butuh penonton itu belum tuntas. Secara neuroscience, otak memang melepaskan dopamin saat dipuji. Itulah sebabnya ego betah di zona aku orang baik. Tapi orang Jawa mengingatkan, sing tulus ora rame, sing rame ora tulus. Yang tulus itu sepi, yang rame biasanya butuh pengakuan. Masuk sedikit. Aku sering dianggap kurang ajar karena menertawakan semua ini. Padahal aku cuma menggaruk tempat yang gatel. Dalam serat Gatoloco, tokoh Gatoloco memang sengaja vulgar, sarkas, dan memancing emosi. Kenapa? Karena ego hanya bisa dilucuti dengan humor dan cermin. Ego itu tahan kritik, tapi lemah terhadap tawa. Makanya Semar selalu jadi figur paling sakti. Bukan karena otot, tapi karena dia tidak punya citra yang perlu dijaga. Ritual Jawa paling berbahaya bagi ego. Namanya ngilo getok, bercermin ke leher sendiri. Artinya, berani melihat kesalahan diri sebelum menunjuk orang lain. Secara psikologis, ini latihan metakognisi, kemampuan mengamati pikiran sendiri. Inilah inti kesadaran. Makanya, laku Jawa bukan banyak mantra, tapi banyak jeda. Diam sebelum bereaksi, menahan sebelum membalas, menertawakan diri sebelum mengoreksi dunia.
Kalau imanmu membuatmu galak, itu bukan iman, itu ego yang dapat mikrofon. Kalau ilmu membuatmu meremehkan, itu bukan pencerahan, itu kesombongan yang fasih. Kalau kebaikan membuatmu haus pujian, itu bukan welas asih, itu transaksi batin. Di warung kopi akhirat ini, aku tidak mengajakmu jadi suci. Aku cuma mengajakmu jujur pada diri sendiri. Karena ego yang diakui masih bisa dididik. Ego yang disangkal biasanya sudah siap mengkhotbahi. Di batch berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Bagaimana ego menciptakan penderitaan batin, ketakutan, dan drama hidup, lalu menyalahkan nasib, santet, dan zaman. Tenang, cangkir belum kosong, dan Gatholoco belum sopan. Hehehehe. Kenapa hidup terasa berat, padahal yang digendong pikiran sendiri? Di warung kopi akhirat, aku sering melihat manusia datang sambil mengeluh. Gus, hidup kok rasanya berat terus ya? Kenapa saya selalu sial? Ini karma, santet, atau memang nasib saya begini? Aku biasanya jawab pelan, bukan hidupmu yang berat. Egomu kebanyakan bawa barang. Ego itu tukang koleksi. Dia suka menyimpan. 1, luka lama. 2, rasa bersalah. 3, gengsi. 4, ketakutan yang tidak kejadian. Lalu semua dimasukkan ke ransel batin. Dipanggul kemana-mana. Terus mengeluh capek. Dalam tradisi Jawa, ini sudah dibahas ratusan tahun lalu. Di Suluk Sukarsa ada konsep tentang beban rasa, bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa, melainkan dari cara rasa menempel pada peristiwa. Bahasanya sederhana, kejadian itu 1, pikiran tentang kejadian itu 1000. Ego dan ketakutan. Pasangan resmi. Ego tidak bisa hidup tanpa takut. Takut tidak diakui, takut tidak dicintai, takut tidak dianggap benar, takut tidak dianggap penting. Maka ego menciptakan cerita. Sedikit masalah jadi drama, sedikit kritik jadi ancaman, sedikit beda pendapat jadi permusuhan. Dalam serat Sobda Palon ada peringatan halus. Rasa wedi iku bayangane rumangsa. Takut itu bayangan dari rasa keakuan. Secara ilmiah ini masuk akal. Ketika ego merasa terancam, amigdala di otak aktif. Tubuh masuk mode bertahan, lawan, lari, atau membeku. Makanya orang bisa marah tanpa sadar, curiga berlebihan, merasa diserang padahal tidak. Bukan karena dia lemah, tapi karena ego sedang pegang kemudi. Kenapa orang suka menyalahkan nasib? Karena nasib tidak bisa membantah. Dalam babat Tanah Jawa, banyak kisah tokoh yang jatuh bukan karena musuh, tapi karena salah membaca dirinya sendiri. Tapi manusia lebih suka bilang, ini takdir, zamannya rusak, orang lain iri. Padahal seringkali ego menolak belajar dari peristiwa. Ego lebih nyaman jadi korban daripada jadi murid.
Secara psikologi, ini disebut external locus of control. Merasa hidup dikendalikan faktor luar, bukan oleh respon batin sendiri. Padahal orang Jawa punya konsep nrimo ing pandum yang sering disalahartikan sebagai pasrah bodoh. Padahal maknanya menerima kenyataan tanpa drama, lalu bertindak dengan sadar. Ego, luka batin, dan kisah nyata. Aku pernah bertemu orang yang katanya kena santet bertahun-tahun. Tidur tidak nyenyak, hidup berantakan. Setelah dia cerita panjang, ternyata lukanya satu. Gengsi yang tidak sembuh. Dia tidak bisa menerima kegagalan, tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ego menolak turun kelas. Dalam laku Jawa, ini bukan urusan jin dulu. Ini urusan rasa keraman, rasa keras kepala batin. Ritual yang disarankan leluhur bukan mantra dulu, tapi ngendakake rasa, melunakkan perasaan. Secara ilmiah, praktek ini mirip self-compassion therapy, melatih otak untuk tidak terus-menerus menyerang diri sendiri. Begitu egonya melunak, gangguan yang katanya supranatural itu perlahan menghilang. Kadang bukan santet yang kuat, tapi ego yang keras kepala. Kenapa orang cerdas sering lebih menderita? Karena pikirannya lincah, tapi kesadarannya tertinggal. Dalam serat Dharma Gandul ada sindiran. Wong pinter yen ora waspada dadi budake pikirane dhewe. Orang pintar tanpa kesadaran dadi budak pikirannya sendiri. Makanya banyak orang tahu banyak, analisis tajam, tapi tidak pernah tenang. Karena ego ingin selalu benar dan dunia tidak mau tunduk. Ngomel di warung. Aku sering bilang begini, sampean capek bukan karena hidup kejam, tapi karena sampean ingin hidup sesuai maunya ego. Ego ingin dihargai terus, dipahami tanpa menjelaskan, dicintai tanpa membuka diri. Itu tuntutan anak kecil yang dapat mic speaker. Dalam kisah Arjuna Wiwoho, Arjuna justru harus menyingkirkan rasa aku kesatria hebat sebelum benar-benar mateng. Karena pahlawan sejati bukan yang menang perang, tapi yang tidak diperbudak perasaannya sendiri. Ritual Jawa anti drama. Namanya sederhana, meneng sakdurunge mutus, diam sebelum mengambil kesimpulan. Ini bukan pasif, ini strategi kesadaran. Secara neuroscience, jeda beberapa detik saja bisa menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan prefrontal cortex. Artinya, emosi turun, nalar naik. Makanya leluhur Jawa itu kelihatannya lambat. Padahal mereka tidak reaktif. Kalau hidupmu terasa penuh konflik, coba cek apakah egomu sedang kelaparan pengakuan. Kalau pikiranmu tidak pernah diam, tanya pelan, siapa yang sebenarnya ingin dibela. Bukan semua penderitaan itu takdir. Sebagian besar hanyalah ego yang tidak mau turun tangkat. Di warung kopi akhirat ini
Aku tidak menjanjikan hidupmu jadi mudah. Tapi aku janji satu, kalau egomu mulai duduk manis, hidup tidak perlu banyak teriak. Di batch berikutnya, kita akan masuk tahap paling sensitif. Bagaimana cara melunakkan ego tanpa mematikan diri. Laku Jowo yang praktis, ilmiah, dan bisa dipakai harian. Siapkan nafas. Karena setelah ini bukan dunia yang kita sentil, tapi kebiasaan batin sendiri. Laku Jowo yang praktis, ilmiah, dan bisa dipakai harian. Banyak orang salah paham. Dikira spiritualitas itu membunuh ego. Padahal kalau ego mati, kamu tidak bisa pesen kopi, tidak bisa nyebrang jalan, bahkan tidak bisa bilang, "Saya lapar." Yang perlu dilakukan bukan membunuh ego, tapi mendidiknya. Orang Jawa tidak pernah bicara menghilangkan diri. Yang ada itu ngolah rasa, mengolah batin. Dalam serat Sabdo Palon ada petunjuk sederhana. Ngeli nanging ora keli. Mengalir tapi tidak hanyut. Artinya, ego boleh ada, tapi jangan sampai kamu hilang di dalamnya. Ego boleh ada, tapi jangan sampai kamu hilang di dalamnya. Prinsip dasar laku Jowo, turun derajat, naik kesadaran. Ego itu paling tersiksa saat disuruh turun jabatan. Dari paling tahu mau belajar, paling benar mau mendengar, paling penting cukup hadir. Dalam suluk Soekarso, laku batin disebut berhasil bukan ketika mendapat kesaktian, tapi ketika tidak reaktif. Ini sejalan dengan sains modern. Penelitian neuroscience menunjukkan orang yang mampu menunda reaksi emosional memiliki aktivitas prefrontal cortex lebih stabil dan tingkat stres lebih rendah. Bahasa Jawanya waspada lan eling. Bahasa ilmiahnya self-regulation. Laku pertama, meneng sakdet atau diam sebentar. Ini laku paling sederhana, tapi paling dibenci ego. Saat mau marah, mau membalas, mau membuktikan diri, diam 5-10 detik. Bukan buat sok bijak, tapi memberi waktu tubuh keluar dari mode ancaman. Dalam serat Darmo Gandul, disebutkan bahwa orang bijak itu bukan yang cepat jawab, tapi cepat sadar. Secara ilmiah, jeda singkat ini menurunkan adrenalin, mengaktifkan nalar, mencegah penyesalan. Diam sebentar itu bukan kalah, itu menggagalkan kudeta ego. Laku kedua, ngaku ora iso, mengakui tidak tahu. Ego benci kalimat ini, makanya jarang dipakai. Padahal dalam serat Gotoloco, Gotoloco justru sering memancing lawan bicarane untuk jatuh ke lubang sok tahu. Ilmu Jawa mengajarkan, sing paling cedhak karo kawruh sejati iku wong sing ngerti watese.
Orang yang tahu batasnya lebih dekat pada kebijaksanaan. Dalam psikologi modern, ini disebut intellectual humility, kemampuan menerima bahwa pengetahuan kita terbatas. Hasilnya apa? Pikiran lebih terbuka, konflik berkurang, belajar lebih cepat. Ngaku tidak tahu itu bukan bodoh, itu tanda ego mulai jinak. Laku ketiga, ngilo gitok, bercermin ke diri sendiri. Sebelum mengkritik orang lain, tanya pelan. Aku lagi membela kebenaran atau membela perasaan? Dalam babat Tanah Jawa, tokoh-tokoh yang jatuh selalu jatuh bukan karena musuh, tapi karena tidak kenal dirinya sendiri. Secara ilmiah, ini latihan metakognisi, mengamati pikiran sendiri tanpa larut di dalamnya. Efeknya, emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih, ego tidak gampang tersinggung. Ini bukan menyalahkan diri, ini mengenali posisi diri. Laku 4, ngendok rasa, melembutkan perasaan. Banyak orang kuat secara mental, tapi keras secara batin. Orang Jawa tidak menyarankan kuat terus. Yang disarankan itu luwes. Dalam kisah Arjuna Wiwaha, Arjuna baru matang saat berhenti memaksa diri jadi sempurna. Ritualnya sederhana. 1. Menerima kecewa tanpa drama. 2. Mengizinkan sedih tanpa merasa gagal. 3. Memaafkan diri tanpa ceramah. Secara psikologi, ini selaras dengan self-compassion. Orang yang lembut pada dirinya lebih tangguh menghadapi dunia. Ego yang dilunakkan tidak perlu lagi teriak minta dibenarkan. Laku 5, guyon sakmadyo, berhumor pada diri sendiri. Ini laku pamungkas dan paling sulit. Ego itu anti ditertawakan. Makanya Semar jadi figur paling sakti, karena dia tidak punya citra yang perlu diselamatkan. Dalam Sutasoma, kebijaksanaan lahir bukan dari keseriusan berlebihan, tapi dari kelapangan batin. Secara ilmiah, humor nurutkan kortisol, hormon stres, ningkatkan koneksi sosial, ngelunakkan pertahanan ego. Bisa menertawakan diri sendiri adalah tanda kesadaran sudah dewasa. Ritual Jawa sing sering disalahartikan. Banyak orang ngejar puasane, tirakat ekstrim, topo berat. Padahal leluhur lebih menekankan toto laku sehari-hari. Dalam Nagara Kertagama, kematangan batin raja diukur dari keadilan dan ketenangan, bukan kesaktian. Artine, spiritualitas diuji di pasar, di rumah, di komentar media sosial, bukan di gua. Melunakkan ego bukan berarti jadi lemah. Justru sebaliknya, orang yang egonya jinak tidak mudah tersinggung, tidak sibuk membuktikan, tidak takut berbeda, karena dia tidak lagi hidup untuk mempertahankan citra. Di warung kopi akhirat ini
Aku tidak ngajari kamu jadi suci. Aku cuma ngajari satu hal. Jangan jadi tawanan egomu sendiri. Di batch penutup, kita akan bicara tahap terakhir. Apa yang terjadi ketika ego mulai duduk di tempatnya? Bagaimana hidup jadi lebih jernih, sederhana, dan pulang? Tenang, ini bukan akhir ceramah. Ini awal keheningan. Dari ribut menjadi jernih, dari mencari menjadi jadi. Ya. Di warung kopi akhirat, batch terakhir ini bukan tentang menang, bukan tentang naik tingkat, bukan tentang jadi siapa-siapa. Justru tentang berhenti sibuk membuktikan diri. Karena ketika ego sudah duduk di kursi penumpang, hidup tidak perlu lagi banyak suara. Orang sering salah paham soal pulang. Dikira pulang itu dapat ilmu tertinggi, menemukan rahasia langit, mencapai kesadaran puncak. Padahal dalam lagu Jawa, pulang itu kembali jadi manusia biasa, tanpa topeng berlebihan. Dalam serat Gotoloco, tokoh Gotoloco tidak pernah bertobat jadi alim yang manis. Ia tetap nyeleneh, tetap sarkas, tetap manusia. Bedanya satu, dia tidak lagi dikendalikan rasa ingin unggul. Tanda-tanda ego sudah duduk manis. Ini tidak dramatis, justru sering tidak disadari. 1. Kamu tidak tergesa menjawab. 2. Kamu tidak wajib selalu benar. 3. Kamu tidak tersinggung oleh perbedaan. 4. Kamu bisa diam tanpa merasa kalah. 5. Kamu tidak butuh terlihat bijak. Orang Jawa menyebut ini wis cukup. Bukan berarti berhenti belajar, tapi berhenti rakus pengakuan. Dalam Sutasoma, kebijaksanaan tertinggi bukan mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan dorongan membenci. Ini bukan konsep lembek, ini konsep dewasa. Kenapa hidup jadi lebih ringan? Karena sebagian besar beban hidup ternyata bukan kenyataan, tapi cerita ego tentang kenyataan. Saat ego duduk manis, masalah tetap ada, tantangan tetap datang, dunia tetap ribut, tapi batin tidak ikut ribut. Secara ilmiah, ini bisa dijelaskan. Orang dengan kesadaran diri yang matang memiliki regulasi emosi lebih stabil, denyut stres lebih rendah, dan keputusan lebih jernih. Bahasa Jawanya sederhana, ora kesusu, ora kesrimpet rasa. Tidak tergesa, tidak tersandung perasaan. Dari perang ke pemahaman. Manusia itu hobina perang. Kalau bukan perang fisik, perang pendapat. Dalam Bharatayuddha, perang besar itu sejatinya bukan hanya antar keluarga, tapi simbol perang batin manusia melawan nafsu, iri, dan ambisi. Masalahnya, banyak orang ingin jadi Arjuna, tapi lupa menundukkan Kurawa di dalam diri. Ego yang belum duduk selalu butuh musuh. Ego yang sudah duduk cukup butuh pengertian. Pulang tanpa arah, tapi sampai.
Di Kidung Sunda, tragedi terjadi bukan karena kurang keberanian, tapi karena salah membaca rasa dan gengsi. Sejarah Jawa berkali-kali mengingatkan, yang menjatuhkan manusia bukan kekurangan kekuatan, tapi kelebihan ego. Maka pulang itu bukan naik, tapi turun dengan sadar. Turun dari apa? Dari keinginan diakui, kebutuhan menang, kecanduan citra. Turun kemana? Ke kehadiran, kesederhanaan, kejernihan. Gatoloco menutup warung. Aku Gatoloco. Aku tidak mengajakmu jadi sufi, tidak mengajakmu ninggal dunia, tidak mengajakmu sok sadar. Aku cuma ngajakmu belajar jujur. Jujur bahwa kita sering membela ego sambil menyebutnya iman. Kita sering membela gengsi sambil menyebutnya prinsip. Kita sering membela rasa takut sambil menyebutnya kehati-hatian. Begitu ini disadari, ego tidak perlu dimusuhi. Ia cukup dikenali. Ritual terakhir, ora dadi opo-opo. Ini ritual paling sunyi dan paling kuat. Tidak perlu puasa aneh, tidak perlu mantra, tidak perlu tempat keramat. Cukup 1, hidup dengan wajar. 2, bicara seperlunya. 3, bertindak secukupnya. 4, berhenti membandingkan. Orang Jawa menyebutnya urip prasojo nanging waskita. Hidup sederhana tapi sadar. Penutup akhir, kopi sudah habis. Kalau setelah semua ini kamu merasa lebih tenang, lebih ringan, lebih bisa menertawakan diri, itu tandanya ego tidak lagi duduk di singgasana. Dan kalau kamu merasa terganggu, tersentil, kepikiran, jangan khawatir. Itu bukan gagal, itu proses sadar dimulai. Warung kopi akhirat tidak tutup. Ia selalu ada setiap kali kamu lelah mempertahankan diri. Karena pada akhirnya pencerahan bukan tentang jadi siapa, tapi tentang berhenti lupa pulang.